Parastamol aja kita masih import. Pak Jokowi kan bilang kita harus nasionalisme kita junjung tinggi. Semua produk dalam negeri. Tapi kok ada tapi nih. Kalau vaksin kok kayak klewo-klewo ya. Kalau orang Jawa bilang kalau vaksin nih, kalau dalam negeri klewo-klewo, nasionalismenya di mana gitu untuk masalah vaksin nih? Atau sudah ada yang main kontrak sampai periode Jokowi selesai? Itu kan saya jadi bingung saya. Nah ini perasaan Prof sendiri, kayaknya nih aku nggak total deh pemerintah mendukung aku. Nggak usah takut, tadi Pak Ketua udah bilang kita Komisi 7 dukung Prof nih, karena memang udah duluan gitu loh merah putih. Pemerintah nih mendukung nggak sih sama merah putih gitu, Prof? Pemerintah memang tidak niat gitu loh membuat vaksin merah putih setidaknya. Pimpinan, ya, saya tanya dulu, pemerintah itu siapa sih? Jokowi atau para menterinya? Ya, kadang-kadang itulah para menterinya itu yang kurang ajar itu loh. Memang betul, ternyata mafia itu luar biasa, termasuk mafia vaksin. Ini bolehlah kalau ada wartawan ini karena rapat terbuka. Mafia migas ada mafia vaksin nih berarti Pak Ketua. Nah inilah betul juga namanya mafia alkes dan seterusnya. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Kita berharap dengan dukungan semua, juga termasuk dukungan dari Komisi 7, kita bisa mempercepat dan juga memastikan bahwa kualitas vaksin merah putih yang dikembangkan oleh Eijkman itu setidaknya menjadi yang pertama mungkin tidak, yang kedua yang terbaik barangkali juga belum tentu, yang ketiga kita bikin yang berbeda ya, yang pasti kita harapkan bisa menangani kasus COVID-19 ini. Terima kasih. Harus pede Pak Amin. Pak Amin harus pede dong. Terima kasih Pak Mulyanto. Pak Mulyanto selalu memberi semangat nih. Pimpinan, Sedikit aja, sedikit, pimpinan. Ya, silakan. Pimpinan, sebentar. Saya mau menyambung ini. Prof, begini. Apa persoalannya negara lain itu sudah bisa memproduksi vaksin kapan tahu gitu loh. Oke, mungkin SDM, mungkin biaya, mungkin peralatan. Mungkin ya. Mungkin metodologi, mungkin ya secara keseluruhan tadi sudah disebut apa yang disebut dengan ekosistem, kan begitu. Separah apa sih ekosistem kita? Ini kan perlu juga kita lacak gitu. Negara lain sudah sampai tingkat vaksin macam-macam lah gitu. Saya kira ini penting, Prof. Katakan kalau kita terlambat setahun sih oke. Kok ini mau terlambat lebih dari 2 tahun itu kan nggak elok gitu. Ini yang menjadi keperhatian kita semua. Sebagaimana tadi Pak Mulyanto, pede lah kita, yuk. Perlunya apa? Komisi 7 akan tumpah semuanya perhatian dan itu sudah kita buktikan. Kalau nah itulah makanya kalau memang itu masalahnya kita kejar nanti siapapun. Betul-betul. Karena kita ada ketergantungan sistemik yang sangat luar biasa. Jadi ini national capacity kita diuji betul-betul dalam tingkat yang menurut hemat saya sangat parah begitu kalau ini adanya. Saya kira sekedar menambahkan, Prof. Ya, sebelum ini, jadi Prof jangan menarik-narik Bio Farma untuk ikut menjawab masalah teknis apa. Nanti ada forumnya. Tadi kan kita sepakat BRIN dengan Bio Farma nanti di RDP berikutnya. Saya hanya satu saja juga mau tanya Prof. Nggak usah takut, nggak usah apa. Kita ini kan mengundang Prof pengen tahu sejelas-jelasnya. Jadi perasaan Prof sendiri gitu. Pemerintah nih mendukung nggak sih sama merah putih gitu, Prof? Saya aja bisa merasakan nih, saya aja bisa merasakan. Ya kan, saya bisa merasakan kok tiba-tiba ada BUMN. Aneh ya namanya vaksin BUMN gitu kan. Merasakan. Terus tadi Bu Andi pertegas tahu ketika di BUMN dijelaskan ada di root Bio Farma di situ ada Erick Thohir. Jadi ini kan aneh. Tadi kita bisa berjalan, Pak Ketua bilang
Paracetamol aja kita masih import. Pak Jokowi kan bilang kita harus nasionalisme kita junjung tinggi. Semua produk dalam negeri. Tapi ada tapi nih. Kalau vaksin kok kayak klewo-klewo ya. Kalau orang Jawa bilang kalau vaksin nih, kalau dalam negeri klewo-klewo, nasionalismenya di mana gitu untuk masalah vaksin nih? Atau sudah ada yang main kontrak sampai periode Jokowi selesai? Itu kan saya jadi bingung saya. Nah ini perasaan Prof sendiri, kayaknya nih aku nggak total deh pemerintah mendukung aku. Nggak usah takut, tadi Pak Ketua udah bilang kita Komisi 7 dukung Prof nih. Karena memang udah duluan gitu loh merah putih. Ini jangan terus kadang-kadang nanti vaksin BUMN, nanti aja Sinovac ada vaksin 1, 2 dulunya, sekarang ada 3, 4, 5, 7. Nanti lagi ada apa, jangan-jangan nanti ada vaksin Komisi 7. Yang bentuk Komisi 7 nih patungan jadi broker semua nih Komisi 7. Silakan Prof, nggak usah takut Prof. Kayak rasa saya ya jangan nih, nggak enak sama kepala BRIN, nggak enak sama dirut BUMN. Kalau dirut Bio Farma udah tahu mulut saya. Silakan Prof, nggak apa-apa gitu. Silakan Prof. Terima kasih Bu Ning. Sebenarnya sih sama Pak Ono sih nggak ada masalah sih, kita nggak takut juga sih. Jangan ada masalah dengan siapa Pak? Nah, uang bukan masalah, masalahnya nggak punya uang. Nah, jadi kalau jadi tadi Pak Mulyanto bilang kita harus pede. Kalau lembaga Eijkman diberi kesempatan, diberi fasilitas dan diberi anggaran seperti waktu kami ditugaskan tahun 2020, maka vaksin harusnya bisa lebih cepat. Maaf Pak, saya potong lagi. To the point aja Pak, sekarang diperlakukan sama nggak sama dulu gitu loh. Kayaknya rasa-rasanya kok kayak Bapak nih nggak tuntas gitu. Tadi saya sudah sampaikan. Dikasih uang apa gimana ya Pak? Apa sebagian dikurangi atau gimana gitu? Nah, tadi saya sudah sampaikan dalam satu perkembangan itu kami membutuhkan satu peralatan. Awal Januari 2021 kami sudah mengajukan usulan ke Kementerian Ristek BRIN waktu itu, tapi itu sudah dalam proses pengalihan ke BRIN kan. Nah, jadi oleh teman-teman, ini saya cerita apa adanya ya. Dari Kementerian Ristek sudah dinyatakan ini sudah disetujui dan sedang diproses. Tapi ya diproses terus gitu ya sampai akhir tahun. Jadi kami itu tujuan sebenarnya untuk mengadakan salah satunya yang penting adalah namanya bioreactor. Itu untuk memperbanyak vaksinnya. Karena di Bio Farma juga ada alatnya. Tapi kita mesti giliran juga Pak ya, bahwa bioreactor yang sama itu dipakai untuk penelitian yang lain. Harus share dengan Unpad lah segala macam. Karena Bio Farma juga harus melayani lembaga lain. Jadi dalam waktu periode 1 tahun kami hanya bisa menggunakan alat itu yang di Bio Farma berapa? Sekitar 4 kali, nggak sampai 5 kali Pak ya. Nanti. Nah. Oke Prof, ini pimpinan kebetulan saya ambil alih. Jadi ya. Ini Komisi 7 menjadi saksi ya bahwa kita bisa menyimpulkan pemerintah memang tidak niat gitu loh membuat vaksin merah putih setidaknya. Maka saya minta persetujuan anggota, kita akan nanti ada rapat lintas komisi yang akhirnya akan kita bentuk pansus. Sepakat sampai tingkat itu. Pimpinan, ya. Saya tanya dulu, pemerintah itu siapa sih? Jokowi atau para menterinya? Ya, kadang-kadang itulah para menterinya itu yang kurang ajar itu loh. Itulah perlunya yang terhormat kita nanti rapat lintas komisi, lantas itulah perlunya kita membentuk pansus. Setuju ya. PKS. Setuju Ketua. Ya. Ini menurut hemat kita lagi-lagi ini bukan semata-mata vaksinnya, tapi inilah bangsa ini gitu loh. Bayangkan sesuatu yang sudah dikomitmenkan di ruangan ini juga kalau tidak salah tahun 2020 kan itu ternyata
ya tidak direalisasi sebagaimana mestinya. Bayangkan kita sudah, mohon maaf ya, ini kita sekedar bukan curhat, tetapi betapa kita memberi sepenuhnya kepercayaan kepada eksekutif dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 tentang ya, APBN yang sama sekali sudah artinya apa? Bahwa COVID pun memakan biaya sekian ratus triliun, begitu toh? Saya mungkin nanya agak sedikit, ada nggak budget itu sampai 1 triliun lebih gitu Pak? Nggak sampai kan? Nah inilah bagaimana coba, sehingga malah muncul ide yang lain yang ini semuanya jadi mentah, maka menjadi kesimpulan kita memang betul ternyata mafia itu luar biasa, termasuk mafia vaksin. Ini bolehlah kalau ada wartawan ini karena rapat terbuka. Mafia migas, ada mafia vaksin nih berarti Pak Ketua. Nah inilah betul juga namanya mafia alkes dan seterusnya. Saya kira ini menjadi sebuah kegelisahan kita semuanya, dan ini adalah rapat terbuka. Ini adalah sebuah fakta bahwa hari ini Eijkman, lembaga yang sedemikian kredibel, mempunyai tradisi dan ekosistem riset yang diharapkan menciptakan budaya riset dan sebagainya, bahkan secara spesifik dikasih tanggung jawab untuk menghasilkan sesuatu dan berproses, toh akhirnya mati di tengah jalan. Itu kan kesimpulan sementara ini.